Baik, anak-anak, ini adalah kompetensi dasar pada pelajaran kita yang terdiri atas 4 KD. Yang pertama adalah 1.1, menerima, menanggapi, dan menghargai keberagaman dan keunikan karya seni rupa daerah sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan. 2.1, menunjukkan sikap menghargai, jujur, disiplin melalui aktivitas berkesenian. 2.2, menunjukkan sikap tanggung jawab, peduli, santun terhadap karya seni rupa dan pembuatannya. 2.3, menunjukkan sikap percaya diri, motivasi internal, kepedulian terhadap lingkungan dalam berkarya seni. 3.1, memahami konsep dan prosedur menggambar model pada berbagai bahan dan beragam teknik. Dan yang terakhir adalah 4.1, yaitu menggambar model pada berbagai bahan dan beragam teknik. Selanjutnya di indikator pembelajaran ada 4 poin yang terdiri dari beberapa pembagian. Poin pertama 1.1.1, menerima keragaman dan keunikan karya gambar-gambar model sebagai anugerah Tuhan. 1.1.2, menanggapi keragaman dan keunikan karya gambar model sebagai anugerah Tuhan. 1.1.3, menghargai keragaman dan keunikan karya gambar model sebagai anugerah Tuhan. Di poin kedua 2.1.1, menghargai orang lain dalam mengapresiasi dan berkarya gambar model. 2.1.2, bersikap jujur dalam mengapresiasi dan berkarya gambar model. 2.1.3, bersikap disiplin dalam mengapresiasi dan berkarya gambar model. Di poin ketiga 3.1.1, mengidentifikasi unsur-unsur gambar model. 3.1.2, mengidentifikasi prosedur berkarya gambar model. Di poin terakhir, poin 4, yaitu 4.1.1, menggambar model berdasarkan pengamatan objek dengan teknik trik. 4.1.2, menyajikan gambar model dalam diskusi di kelas. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Di pertemuan pertama, yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menerima dengan baik keragaman dan keunikan gambar model sebagai anugerah Tuhan. 2. Menghargai keragaman dan keunikan, gagasan, gambar model sebagai anugerah Tuhan. Yang ketiga, menghargai orang lain dalam menanggapi gambar model. Yang keempat, bersikap jujur dalam menanggapi gambar-gambar model. Kelima, bersikap disiplin dalam menanggapi gambar-gambar model. Keenam, mengidentifikasi unsur-unsur gambar model dengan benar. Dan yang terakhir di poin ketujuh, yaitu mengidentifikasi prosedur dan teknik menggambar model dengan benar. Kemudian di materi pembelajaran pada pertemuan pertama, materi pembelajaran ada 7. Yang pertama Bapak jelaskan, yaitu pengertian gambar model. Yang kedua, keragaman dan keunikan gambar model. Yang ketiga, jenis bentuk objek, misalnya bentuk beraturan, yakni ada kubistis dan silindris. Kemudian ada bentuk yang tidak beraturan. Keempat, proporsi dan perspektif. Yang kelima, komposisi simetris dan asimetris. Yang keenam, teknik ring atau teknik arsir, dan juga teknik gambar yang basah. Kemudian yang terakhir materinya adalah cara-cara menggambar atau prosedur menggambar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan memberikan sebuah materi pembelajaran seni budaya secara online atau secara daring. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu sedikit terkait buku yang kalian gunakan, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia isi di tahun 2017 dengan menggunakan sistem kurikulum 2013. Ini bukunya. Di sini Bapak juga sudah buat PowerPoint-nya. Ada contoh sampul. Yang dimuat dalam buku ini ada 4 sebenarnya. Ada seni rupa, ada seni musik, ada seni tari, dan ada seni teater. Nah, kalau untuk Bapak sendiri,
Bapak hanya mengajarkan dua cabang seni, yaitu seni rupa dan seni musik. Baik, di sini saya sudah menampilkan PowerPoint-nya. Jadi materi pertama di semester ganjil ini, tepatnya di bab 1 seni rupa, yaitu menggambar model. Di sini Bapak sudah membagi peta kompetensi pembelajaran menggambar model ini dengan 3 poin. Bisa dilihat, yang pertama adalah konsep dan prosedur menggambar model alam benda. Kemudian yang kedua, bahan dan alat menggambar model alam benda. Dan yang ketiga adalah teknik menggambar alam benda. Jadi ada 3 poin teori hingga ke teknik atau praktek. Untuk pertemuan pertama ini, Bapak akan menjelaskan secara konsep teori dulu, dan kemungkinan di pertemuan kedua juga masih kita lanjut dengan teori. Di pertemuan ketiga dan keempat baru kita memulai praktek. Lanjut. Pengertian menggambar model. Menggambar model adalah kegiatan menggambar yang menggunakan model sebagai objek gambarnya, berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, dan benda mati. Setiap model gambar memiliki bentuk dan karakter yang berbeda-beda. Jadi ini kita fokus di alam benda, padahal sebenarnya kalau secara umum itu menggambar model ada 4. Modelnya tumbuhan, kemudian hewan, manusia. Itu semua adalah objek dalam menggambar model. Cuman yang difokuskan di materi ini adalah cukup nanti kita akan mempelajari alam benda. Nah, proses menggambar model sebaiknya dimulai dengan bentuk-bentuk global untuk mempermudah. Maksudnya adalah, misalnya kalian menggambar sebuah gelas, kalian buat dulu pola bentuk secara global. Ini pola bentuk secara global, buat dulu segi 4 seperti ini sebagai acuan, kemudian masukkan gambar gelasnya, misalnya gambar gelasnya. Jadi seperti ini penjelasan yang di sini. Misalnya kalian menggambar piring, kalian buat aja pola seperti ini. Buat pola seperti ini, baru kalian masukkan gambar piringnya misalnya. Bapak sudah bagi menjadi 2 bagian di sini. Ada 2 poin. Yang pertama, menentukan objek model yang akan digambar. Yang kedua, objek gambar meliputi hewan, tumbuhan, manusia, dan benda mati. Jadi sebelum mulai gambar, tentukan dulu gambar apa yang kalian akan gambar. Misalnya, Pak, saya ingin gambar gelas misalnya. Oh, saya ingin gambar piring. Saya ingin menggambar kursi misalnya. Saya ingin menggambar lemari aja deh, seperti itu. Nah, itu semua tergantung daripada kalian. Silahkan kalian pikir sendiri, silahkan kalian niatkan sendiri gambar apa yang sekiranya kalian akan gambar. Kemudian yang kedua, meliputi hewan, tumbuhan, manusia, dan benda mati. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Yang kita fokuskan di sini adalah menggambar benda mati atau menggambar alam benda. Kalau yang hewan, tumbuhan, manusia ini nggak usah ya. Bapak lanjut. Materi gambar dengan objek alam benda yang biasa disebut dengan gambar bentuk dilakukan dengan cara mengamati langsung. Paham ya? Maksudnya misalnya menggambar gelas, ya gelasnya ada di depan kita, kemudian kita gambar. Itu maksud daripada poin. Kemudian
struktur objek gambar alam benda memiliki bentuk yang berbeda-beda, antara lain seperti berbentuk bola, berbentuk kubus, berbentuk bujur sangkar, kerucut maupun tabung. Di gambar gelas misalnya, gambar gelas. Strukturnya kita buat seperti ini. Bentuk-bentuk globalnya ya. Kalau menggambar piring ya buat aja seperti ini. Disesuaikan aja. Nah, kemudian yang terakhir di sini struktur bidang. Terdiri dari bidang datar, melingkar maupun mengerucut. Saya lanjut dengan prinsip-prinsip menggambar model. Yang pertama ada komposisi, yang kedua ada proporsi, yang ketiga ada keseimbangan, dan yang keempat adalah kesatuan. Komposisi sendiri terbagi atas 3, ada komposisi simetris, ada komposisi asimetris, dan ada komposisi sentral. Penjelasan lebih lanjutnya nanti mungkin saya jelaskan di pertemuan kedua. Kemudian proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang satu dengan yang lainnya. Jadi misalnya kita menggambar 2 benda, ada cangkir dan ada piring, nah itu kita harus sesuaikan proporsinya. Kemudian bagian ketiga, keseimbangan. Jadi keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Terakhir adalah kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Pak lanjut ke unsur-unsur gambar model. Perlu juga diperhatikan bahwa menggambar model membutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur rupa seperti garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang, ataupun pencahayaan. Nah, supaya kalian bisa lihai dalam menggambar, kalian perlu memperbanyak latihan. Misalnya latihan mengarsir, ambil kertas, ambil pensil, silahkan kalian mengarsir tiap hari. Jadi bentuknya terserah, mau horizontal mau vertikal, terserah, yang jelas pergelangan ini kita latih dengan cara latihan seperti itu. Latih setiap hari agar ini menjadi biasa. Persoalannya adalah selama Bapak ngajar, kadang kan ada siswa yang mengatakan, Pak, saya nggak punya bakat dalam menggambar, itu saya harus bagaimana? Jadi ini menurut Bapak ya, setiap orang memiliki bakat. Nah, prosesnya ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, itu tergantung daripada latihan. Kalau kalian sering latihan, maka skill kalian juga akan bertambah. Tapi kalau kalian malas latihan, berarti kalian juga ya akan kesulitan nanti dalam menggambar. Sama kurang lebih dengan mata pelajaran matematika, IPA. Kalau di situ kita menghafal rumus supaya kita bisa menyelesaikan soal-soal. Kalau di sini budaya, kita latihan karena ini berkaitan dengan praktek. Mau pintar main gitar berarti sering-sering latihan penjarian, dan itu diusahakan jatah latihannya hampir setiap hari, minimal menyisihkan waktu itu sudah cukup menurut Bapak. Jadi tidak ada orang yang tidak memiliki bakat. Semua manusia pada dasarnya memiliki bakat, tinggal tergantung manusianya lagi mau mengasah bakat tersebut apa tidak. Nah, pesan Bapak, karena kalian memang belajar seni budaya ya, mau nggak mau harus memperbanyak latihan di rumah. Saya kira itu. Kemudian untuk yang pertama adalah garis, unsur-unsurnya adalah garis. Yang kedua adalah gelap terang, yang ketiga adalah bentuk, yang keempat adalah bidang, yang kelima adalah tekstur. Jadi ini semua terdapat di gambar model nanti. Misalnya kalian tadi menggambar gambar gelas ya, yang saya kasih contoh di awal. Jangan lupa perhatikan garisnya, memperhatikan gelap terangnya. Gelap terang ini adalah imbas dari cahaya. Jadi pengaruhnya itu terhadap cahaya, misalnya sinar matahari yang terkena langsung pada benda tersebut. Kalau cahayanya dari atas, berarti bagian yang gelap ada di bagian bawah. Teorinya seperti itu.
Nah, yang terkena sinar matahari secara langsung berarti bagian tersebut adalah bagian yang terang. Anak-anak jangan sampai keliru ya masalah pencahayaan gelap terang. Kemudian ketiga adalah bentuk. Nah, ini bentuk harus disesuaikan juga. Jangan sampai disuruh menggambar gelas, jadinya kayak tabung gas. Malah disuruh gambar piring, malah jadinya seperti mangkok ya. Jadi harus diperjelas bentuknya. Jadi memang menggambar ini sebenarnya pekerjaan yang rumit, makanya saya bilang harus sering-sering latihan. Kemudian bidang ini kalian sesuaikan aja. Kemudian tekstur ini seperti apa ya, semacam kejelasan gambar. Misalnya menggambar lemari kan bahan dasarnya dari kayu, jadi tekstur dari kayu, misalnya seratnya itu kelihatan, harus kalian gambar juga serat-serat kayunya ya, serat-serat refleksnya itu kalian harus perjelas di situ. Oke, saya kira ini sudah jelas di unsur-unsur gambar model. Jadi persiapkan pensil, siapkan penghapus, siapkan kertas atau buku gambar. Buku gambarnya boleh A3, boleh A4. Kalau pensil biasanya menggunakan pensil 2H atau HB atau 2B. Hampir semua jenis pensil disarankan sih ya. Kalau 2H itu pensil 2H itu jenisnya pensil keras. Pensil HB dengan kode HB, huruf kapital besar, HB itu medium, dan B2B itu jenis pensilnya lunak, seperti itu. Kemudian yang kedua ada penghapus. Kalau penghapus ya bebas aja juga, kertas atau buku gambar A3, A4 atau dan kuarto. Kemudian pensil warna ini nanti fungsinya untuk memblok warna pada gambar model nanti. Kemudian tekanan pensil ini berpengaruh pada ketajaman warna gambar kalian nantinya. Jadi silahkan nanti pensilnya itu ditekan sesuai dengan keperluan. Kalau mau mempertajam warnanya berarti pensilnya agak ditekan. Kalau gambarnya mau yang agak warnanya yang tidak terlalu tajam atau tidak terlalu terang, berarti kalian mengarsir pensil warna tersebut dengan tidak terlalu ditekan. Kemudian krayon terdiri dari dua, ada yang berbasis kapur dan ada yang berbasis minyak atau lilin, dan yang terakhir cat air. Jadi pewarna yang berbasis air atau cat yang berbasis air. Makanya tadi dijelaskan di situ kalau menggambar model ini ada dua teknik, ada teknik kering, ada teknik basah. Nah, teknik basah kalau kita menggunakan cat air, kalau kering kita gunakan ini. Kalau untuk kalian nanti Bapak sarankan untuk menggunakan teknik kering aja ya, menggunakan teknik kering. Jadi kalian siapkan aja pensil, penghapus, buku gambar, dan pensil warna. Kalian pakai yang kalian siapkan ini aja. Pensil, penghapus, kertas, dan pensil warna itu yang kalian siapkan. Prakteknya insya Allah kita lanjutkan di pertemuan ketiga. Cukup sekian materi Bapak pada pertemuan perdana ini, saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.